Ibu tiri kejam seperti di cerita drama sinetron rupanya benar adanya. Dan kali ini ibu tiri bocah Nizam yang tewas dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang merupakan ASN penyuluh agama menganiaya Nizam selama 2 tahun sejak 2023. Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei, bocah 12 tahun yang meninggal dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengantongi sejumlah bukti penganiayaan. Bahkan ironisnya, penganiayaan terhadap Nizam sudah terjadi berulang kali sejak 2023. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak, NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Teni Rida berkelit bahwa penyebab kematian Nizam karena sakit. Bahkan dalam sebuah rekaman audio, Teni sempat emosi saat ia dikaitkan dengan kematian anak tirinya. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi, anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya, kan gitu. Selain dijerat ancaman pidana 15 tahun penjara, Teni Rida yang merupakan ASN PPPK penyuluh agama di Kementerian Agama Sukabumi juga terancam dipecat dari pekerjaannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Rumah tangga yang tidak harmonis bisa menyisakan luka batin mendalam pada anak. MAH, adik yang menganiaya kakaknya hingga tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi pribadi yang emosional sejak ditinggal ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Kasus adik menganiaya kakak hingga tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara menggemparkan publik. Pelaku yang baru berusia 15 tahun tega menganiaya kakak kandungnya 22 tahun dengan palu hingga luka parah. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Kakak adik ini diketahui tinggal bersama ibundanya di sebuah rumah sederhana di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Namun ibu kandung mengungkapkan putranya yang menjadi pelaku merupakan pribadi yang emosional sejak ditinggal ayahnya menikah lagi. Emosi dengan kesal dengan ayahnya yang tidak berperilaku dengan baik, berselingkuh dan akhirnya nikah siri, dan lebih memberatkan ke anak tiri, anak kandungnya sendiri 7 bulan ini diblokir aksesnya sama beliau. Bapaknya itu tidak diketemuinya, tidak dikunjunginya dan tidak dinafkahin, dan anak ini kesal sekali sama ayahnya. Nah, bentuk kekesalan dengan ayahnya itu lebih suka emosional dengan kakaknya, dengan adiknya, seperti itu Mbak. Jadi artinya ya broken home gitu, seperti itu Mbak. Pelaku yang di bawah umur kini masih diperiksa di unit PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan keras bagi orang tua untuk selalu mengawasi mainan anak-anaknya. Asik bermain meriam spiritus atau beleson spiritus saat ngabuburit, 2 bocah terluka bakar di wajah dan sebagian wajahnya di Lebak, Banten. Kedua bocah terluka usai meriam yang dimainkan tiba-tiba meledak hingga harus dirawat intensif di klinik. Kena belesonan ini 2 orang. Seorang bocah SM 13 tahun dievakuasi warga dan menderita luka bakar di wajah usai meriam spiritus atau belesan spiritus yang tengah dimainkannya tiba-tiba meledak di kampung Desa Pasir Tanjung, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Korban lainnya AA 7 tahun harus menjalani perawatan intensif di klinik juga akibat luka bakar di bagian wajah. Peristiwa naas ini bermula saat keduanya tengah asik bermain meriam spiritus sambil menunggu waktu berbuka. Tiba-tiba percikan api yang dinyalakan korban malah menyambar dan memicu ledakan hebat dan melukai kedua bocah. Warga segera memberikan pertolongan dengan menyiramkan air ke tubuh korban. Belesonan, terus dikasih spiritus, terus bisa dibakar, makin
Langsung meledak. Meledak, berat kena luka. Berarti yang kebakar muka itu semua. Yang kebakarnya luka, banyak. Terus muka, terus ini paha ada, kaki itu tangan ada. Kedua korban kini dirawat intensif di UGD Klinik Antasari Pharma Rangkas Bitung dan terus dipantau tim medis guna mencegah infeksi dan komplikasi lanjutan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Lagi-lagi kesucian bulan Ramadan dinodai aksi remaja yang terlibat perang sarung berisi batu jelang waktu berbuka di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Warga ketakutan, khawatir lapak dagangan takjilnya jadi sasaran perusakan para pelaku. Warga panik saat tiba-tiba terjadi perang sarung yang melibatkan sejumlah remaja, bahkan anak-anak, di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Kedua kelompok saling serang menggunakan sarung yang diisi batu di ujungnya untuk melukai lawannya. Warga yang baru saja menggelar lapak dagangan takjilnya pun berusaha menghindari perang sarung ini. Meski tak menimbulkan korban luka, namun warga mengaku sangat khawatir karena perang sarung ini sudah sangat meresahkan. Warga pun segera turun tangan dan langsung membubarkan para pelaku perang sarung. Keluar main motor, main HP, nggak tahu tuh anak-anak pada kumpul nih, gitu pada kumpul, nggak tahu, wah. Udah ada yang ngambil balok tuh, nakut-nakutin maksudnya, bukan mau dipukul. Udah bubar gak lu, gua balok-balokin ya, akhirnya bubar. Agar kejadian tak berulang, diharapkan orang tua bisa memperhatikan buah hatinya untuk tidak terlibat aksi perang sarung karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, sementara dari kawasan Cilengsi, Jawa Barat, seorang wanita pengemudi mobil mewah berusaha kabur usai menabrak seorang pemotor hingga terluka parah. Aksi pengejaran terekam video amatir hingga viral. Mobilnya kabur. Ya, ambulans ini melaju kencang berusaha mengejar mobil mewah yang kabur usai terlibat kecelakaan dengan seorang pemotor di kawasan jalan penghubung perumahan Harvest dan Medland Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video aksi pengejaran ini pun viral. Aksi kejar-kejaran terjadi sejauh 2 km hingga menarik perhatian pengguna jalan lain. Laju mobil mewah ini akhirnya terhenti usai ambulans menghalangi jalurnya dan meminta pengemudi seorang wanita untuk keluar. Kejadian ini berawal dari mobil mewah yang menabrak pemotor. Namun bukannya bertanggung jawab, pengemudi malah melarikan diri dengan alasan hendak mengambil ponsel. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Hermina dan terluka pada bagian lutut. Sementara akibat kecelakaan ini kendaraan korban mengalami ringsek. Ya, pemirsa, tahan-tahan emosi ya, apalagi ini lagi di bulan Ramadan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pengemudi ojol ditangkap polisi karena memukul pengendara mobil yang berhenti mendadak di depannya. Tersulut emosi, pria berjaket ojol ini melempar ember ke minibus yang berhenti mendadak di depannya. Pengemudi ojol ini emosi karena gara-gara mobil berhenti mendadak membuat ia yang berboncengan dengan putrinya terjatuh dari motor. Emosi makin memuncak ketika melihat putrinya terluka dan menangis ketakutan. Namun pengemudi mobil yang ternyata merupakan anak di bawah umur tidak mau turun dari mobil. Hingga akhirnya ia menghampiri pengemudi mobil dan melayangkan pukulan. Pengemudi mengalami luka di wajah dan bibir. Tak lama setelah peristiwa ini pelaku ditangkap di rumahnya. Pelaku kini mendekam di tahanan Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sarul Adieksa, iNews melaporkan.